Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada panitianya sini? Ada. Panitianya mana? Boleh minta baku nggak? Malum nih, ada anak tiga. Anak tiga ini ada baku. Boleh dulu teh? Mana panitia? Ini aja nih. Boleh duduk, boleh? Boleh duduk, boleh? Alhamdulillah. Gak ada mejanya ya? Banyak perbedaan belum. Baku diperintah, meja belum nih, belum minumnya nih, belum kuenya nih, belum. Kalau pulang suka yang siapa? Ada ya? Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menjawab salam harus dengan hati, di dalam hati. Ucapan apa sebuah ucapan kalau tidak dengan hati? Ketika dengan hati, insya Allah akan jadi barokah. Ada sebuah ungkapan mengatakan Allahu witra wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil-ganjil. Tadi salam baru dua kali ganjil atau tidak? Ganjilin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati nggak ya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikri wa ta'ammudan bi tilawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wa qala aidan alif lam ra. Wa qala aidan qaf. Wa qala aidan yasin. Wa qala aidan gitu. Sadaqallahul azim wa ma'na wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa menjawab salam itu hukumnya mengucapkan awal salam hukumnya. Bolehkah kita mengucapkan salam dan menjawab salam? Boleh. Kata siapa? Bingung kan? Jarang ya Bang. Kata siapa? Kata aku. Aku dari mana sih? Aku dari mana? Siapa Anda? Nah, oleh sebab itu perlunya kajian-kajian yang lebih mendalam. Perlunya kita mencari ilmu. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi." Carilah ilmu dari mulai buaya sampai
Ketika ada pertanyaan semacam itu susah juga. Itu baru salah. Satu baru salah. Harus kita kaji. Jadi yang harus kita yakini sementara ini adalah mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Wajibnya wajib apa? Wajib apa? Wajibnya wajib apa? Ketika kita banyakkan ada yang mengucap salam, kita tidak menjawab salam, yang lain menjawab salam, itu udah mencukupi syarat atau belum? Sudah. Kebagian ketika pahalanya. Bagian. Kata siapa? Yang kasih pahala siapa? Tahu dari mana? Nah, kenapa saya mengungkapkan semacam itu? Saya membuka pola pikir Anda tentang masalah filsafat. Filsafat salam itu sebenarnya berawal dari sebuah pertanyaan, dari sebuah ungkapan doa, yang mana yang harus kita aminkan, yang mana harus kita junjung. Sebab apa? Ajaran Islam yang membedakan agama yang lainnya diantaranya adalah mengucapkan salam. Sekarang ini lagi viral nih di medsos, hukum mengucapkan selamat Natal. Ya. Nah, yang sering buka YouTube pasti ketemu dengan Amil 19 channel. Ya, YouTube dulu. Cuma yang viral, yang sekarang viral itu mengucapkan selamat Natal. Gimana hukum? Boleh apa tidak? Oke, untuk sementara ini dan harus diyakini bahwa kita itu tidak boleh mendoakan dengan mengucapkan salam kepada orang-orang yang non muslim alias kafir alias Yahudi, Nasrani. Untuk sementara stop kajiannya, tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kan itu salam Pak, selamat. Assalamualaikum artinya apa sih? Semoga keselamatan untukmu. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Ketika kita bersosial, ketika kita makhluk yang membutuhkan orang lain, apakah kita tidak boleh mendoakan orang non-muslim? Boleh. Ketika sukses, selamat Pak ya atas kesuksesannya. Ketika mencapai target, selamat atas mencapai target. Tetapi dengan mengucapkan Natal, Natal itu apa sih? Hari apa? Hari apa? Hari raya. Ada apa sih di Natal itu? Hari dilahirkan Yesus. Selamat ya Yesus naik ke langit. Nah, siapa sih Yesus itu? Banyak kajian-kajian yang harus kita tahu. Jangan sembarang mengucapkan, jangan sembarang kita ucapkan. Tujuan kita baik, tetapi akan menggerogoti keimanan kita. Dengan bahasa solidaritas, kita kan harus sosial, harus solid dengan yang lainnya. Non muslim kita solid boleh dalam urusan sosial, tetapi ketika kita dengan salam mendoakan secara kauliyah ucapan, itu sudah merupakan keimanan kita terkini. Tergerogoti keimanan. Apalagi sekarang banyaknya dengan medsos, banyak yang akan mengadu domba. Pakaiannya kiai pakai udeng, pakai jas, rapi, pakai sarung dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak sadar apa yang diucapkannya adalah mengadu domba antar muslim. Dia melemparkan sebuah statement, bolehkah atau enggak bolehkah mengucapkan selamat Natal? Padahal dia tahu jawabannya.
Dan hati-hati kita kepancing. Anak muda nih kadang-kadang emosi, makin emosi masih labil. Jangan mengklaim bahwa oh kiai itu mau begini, oh kiai ini mau begini. Jangan, kaji dulu. Makanya saya batasi dulu. Untuk sementara ini haram mengucapkan selamat Natal. Sementara ini kalian silakan mencari lagi. Apakah ada Pak yang membolehkan? Ada. Yang viral di medsos diantaranya adalah Menteri Agama. Kata Menteri Agama boleh mengucapkan. Ambil Wakil Presiden mengucapkan boleh. Bapak saya siapa Al-Ma'ruf Aminnya? Boleh kata dia. Nah, itu kiai ulama. Untuk kita jangan terlalu jauh. Saya boleh apa tidak? Saya pribadi tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Bahkan ada guru saya mengajarkan begini. Kita makhluk sosial. Boleh kita mengucapkan salam? Boleh. Pada muslim? Boleh. Kata siapa? Nah itu kita kaji. Apakah dengan ketauhidan kita? Apa dengan sosial kita? Ketika ada ungkapan dalam agama tidak boleh, walaupun dalam sosial tetap tidak boleh, tidak boleh. Nah, kajian-kajian yang kiai-kiai yang membolehkan, mungkin kita belum tahu ilmunya. Untuk sementara, bentar lagi akan Natal dan kalian jangan mengucapkan. Paham? Satu pelajaran dengan salam. Insya Allah al-umur kita akan bertemu lagi dalam tahun-tahun Natal yang akan datang. Kalau mengucapkan selamat tahun baru boleh nggak Pak? Asalnya dari mana tahun baru? Tahun baru Masehi apa Hijriah? Masehi. Yang ramai Masehi. Tapi kalau Hijriah juga nggak ramai. Kenapa? Sebab diramaikannya oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dimulai dari mana Masehi? Tahun Masehi dimulai dari kapan? Dari Januari itu ditetapkannya tahun berapa? Kan ada tahun sejarah, ada Masehi, ada sebelum Masehi. Berarti ada titik temunya Masehinya itu awal dari mana? Zaman kerajaan Romawi. Zaman kerajaan Romawi. Romawi itu Yahudi atau Nasrani itu? Nah, Hijriah dihitung dari mulai Khulafaur Rasyidin. Siapakah? Sayyidina Umar yang menetapkan bahwa ada tahun Hijriah. Dihitung dari kapan dihitungnya? Dari mulainya Nabi Hijrah, makanya Hijriah. Kadang-kadang kita nggak tahu susunannya. Kita mah tahu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Muharram, Safar, nggak ketahuan yang beberapa orang yang tidak mengucapkan dia tidak tahu. Kalau tahu pasti bicara atau itu tidak tahu saya mah mau tawadu aja, mulai bikin diri tawadu. Kayak itu punya tentang salam baru buka. Sampai berapa saya? Sampai jam berapa? Dibatasin nggak? Sampai jam? Pakai alarm ya. Sampai jam berapa? 10.14 sekarang. Tadi yang berapa tadi? Kalau nggak dibatasin lebih besar lagi berkatnya. Itu baru salah. Kita kaji tentang masalah menambah kecintaan generasi muda Islam untuk terus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Acara apa ini? Hataman. Apa itu hatam? Apakah cukup di situ, selesai? Jangan sampai berhenti di situ kalau kita mempelajari Al-Quran, mengaji Al-Quran.
banyak wilayah-wilayah sini nih, lulusan-lulusan sini. Ketika dia lulus, saya pernah nanya ke alumni, baca Al-Quran masih kapan? Kadang-kadang tuh habis maghrib, kadang-kadang. Makanya kalian harus bersyukur ketika ada di yayasan ini. Datang ke sini dengar Al-Quran. Sebelum belajar baca Al-Quran, sholawatan dan lain sebagainya. Mau akhir tahun ada hataman Quran macam itu. Kenapa sih Al-Quran yang harus kita muliakan, yang harus kita baca tiap hari? Sebab Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Itu terbitan judulnya pedoman hidup kita itu Amil 19 yang ke 2, 3, 4. Satunya family. Ada, silakan buka channel 19. Ya, Pak. Ya, itu pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup. Kenapa? Sebab Al-Quran pula lah yang akan menyelamatkan kita. Al-Quran pula lah yang menghabarkan tentang adanya surga neraka. Al-Quran pula lah yang akan membimbing kita ke jalan yang takwa. Al-Quran pula lah yang memberikan penjelasan tentang sejarah hari ini juga yang akan datang. Al-Quran pula lah yang memberikan kita syafaat. Al-Quran juga lah yang memberikan petunjuk kita mau neraka kah, mau surga kah, itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang surga, begitu nikmatnya surga. Al-Quran menjelaskan tentang neraka, begitu seremnya itu neraka. Ketika kita pilih, yang manakah yang akan kalian pilih? Jalan manakah yang akan kalian tempuh? Apakah mau jalan hidup yang baik, jalan hidup yang tidak baik? Ketika baik, maka ikutilah Al-Quran. Ketika tidak baik, ada dalam Al-Quran diingatkan, jangan mau yang tidak baik. Bahkan menurut kita baik, tetapi belum tentu baik menurut Allah. Sebab apa? Ada penjelasannya di dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak tahu artinya, tidak tahu penjelasannya, apakah kita dapat pahala? Dapat pahala apa tidak? Berapa kebaikan? 10 kebaikan. Kalau nggak ada kelas 10 ya. Yang kelas 3 sekarang pasti ngalamin kelas 10 ya. Itu ada pahalanya. Itu membacanya, apalagi mempelajarinya, apalagi mengamalkan. Mau mengamalkan Al-Quran mau? Setelah ini hataman ini masih mau membaca Al-Quran mau? Masih mau mengamalkannya? Mau membacanya? Mau mendalami ilmunya? Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwidnya, tidak dengan ilmunya, maka bacaannya ditolak. Ketika kita membaca Al-Quran, asal membaca Al-Quran, asal aja baca Al-Quran, tidak tahu ilmu. Ilmu apa untuk mempelajari Al-Quran? Ilmu tajwid. Ketika kita membahas ilmu tajwid, disitulah cara membaca Al-Quran. Belum kita lagi mempelajari tentang qiraatus sab'ah. Ada dalam Al-Quran. Ada kita suka kenal, ada yang wadduha. Boleh nggak baca gitu? Boleh. Tahu nggak ilmunya? Boleh. Dalam qiraatus sab'ah bahasa. Majreha ada dalam situ. Majreha boleh nggak? Boleh, asal tahu. Ketika kita tahu ilmunya, apapun yang kita baca, tahu ilmunya, tahu rawinya, tahu hadisnya, cara membacanya, boleh. Ketika tidak boleh, asal jangan ngucap. Sesuai apa yang kita tahu aja. Tapi kita udah tahu, jangan berhenti di situ. Perdalam itu Al-Quran. Al-Quran sendiri akan menunjukkan kita ke jalan yang baik. Ketika kalian resah, baca Al-Quran.
Ketika kalian nggak punya duit, baca Al-Quran. Oh, ada duit. Iya. Duit bukan segalanya, tapi segalanya duit. Betul kan? Baca Al-Quran. Banyak siapa yang sekarang lagi tren nih, kayak apa? Dengan baca Al-Quran, dengan metodenya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu salah satunya cara membacanya. Ada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak cara-cara membaca Al-Quran. Mendapatkan duitnya. Ketika orang berbagai gaya membaca Al-Qurannya dapat duitnya. Panggilan sana sini, bahkan ada apa namanya yang dilombakan itu, perlombaan Al-Quran apa namanya? MTQ, Musabaqah Tilawah Al-Quran. Ada yang umroh dengan membaca Al-Quran. Ada yang punya mobil, punya rumah dengan cara baca Al-Quran. Kita baca Al-Qurannya hanya membaca doa. Coba kalau kita membaca Al-Quran dengan berbagai variasi, diterjemahkan dan dikemas itu Al-Quran dalam hati kita, Al-Quran akan menolong kita. Gak punya duit? Ada. Gak punya pacar? Ada. Gak punya rumah? Ada. Coba orang yang membaca Al-Quran, laki-laki nih, kalian membaca Al-Quran dengan hati, membaca Al-Quran karena Allah akan kirim bidadari. Gak percaya? Buktikan. Itulah adalah Al-Quran. Perempuan nih, galau-galau nih, baca Al-Quran. Banyak yang datang nih ke kita, yang orang kaya, orang miskin, orang berilmu, ingin melamar kita nih. Pada datang, kita bingung, yang mana yang harus aku pilih? Baca Al-Quran. Insya Allah akan menunjukkan jalan. Nih, jodoh kamu. Nggak akan berasa, jangan khawatir. Walaupun sekarang laki-laki makin menipis nih, laki-laki makin menipis sekarang, ketegangan makin tinggi. Laki-laki perbandingan, contoh di kita nih, di ruangan ini perempuan berapa orang, laki-laki berapa orang. Tapi perempuan yang khawatir, jangan sampai khawatir nggak kebagian laki-laki. Jangan, pasti ada jodohnya. Cuma hati kita nerima apa enggak? Gimana caranya untuk menerimanya? Bacalah Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan ketika kita punya rupek atau rupek apa sih? Ya galau. Ketika kita rupek punya masalah, ada ayat-ayat tertentu yang harus dibaca. Gak punya duit, biasanya nih kaum bapak-bapak ibu suka mendawakan waqiah. Betul nggak? Kenapa harus waqiah aja? Yasin waqiah. Kenapa? Bukan. Harusnya dari awal, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, ada berapa surat? 100? Itu yang masyhur. Ada juga yang lebih 111. Ada berapa ayat? Sudah menghitungnya? Kata siapa? Coba buktikan. Salah satunya adalah mengkaji Al-Quran itu. Coba kita menghitung berapa huruf dalam satu Al-Quran? 6.666 ayat. Huruf apalagi huruf suratnya nih yang 114 surat aja kita kadang-kadang nggak mau itu. Betul apa tidak? Belum ayatnya. Kenapa? Keilmuan kita belum nyampe. Hati kita, cinta kita kepada Al-Quran itu belum nyampe.
Ketika kita nyampe kepada ciri-ciri orang cinta terhadap sesuatunya, itu satu, sering disebut. Yang kedua, sering ditelaah, sering diingat-ingat. Itu tandanya cinta. Kita cinta kepada Al-Quran, tetapi Al-Quran sebagai pajangan, Al-Quran sebagai hiasan, Al-Quran hanya sebagai bacaan biasa. Itu yang tidak dapat memberikan manfaat kepada kita. Berarti kita harus tahu bagaimana caranya membaca Al-Quran. Ketika kita ingin fadilah, ingin keutamaan daripada Al-Quran itu, maka kita pun harus tahu caranya. Cara memuliakan Al-Quran bagaimana? Di antaranya adalah dengan adab. Adab membaca Al-Quran itu di antaranya adalah adab membaca Al-Quran, punya wudu, hadap kiblat, terus apa? Menutup aurat. Yang paling penting adalah tidak sombong. Apa ada membaca Al-Quran sombong? Banyak. Dia tidak menyadarinya. Baca Al-Quran dengan sombong. Apa? Yaitu dengan ketika ada orang dia bacanya kelas. Ketika tidak ada orang bacanya kelas. Itu tandanya orang sombong. Ingin dilihat orang. Tergantung hati kita. Ketika hati kita itu membaca Al-Quran karena Allah, baik itu dikorikan dengan qiraatus sab'ah, dengan tajwidnya, makhrajul hurufnya, karena lillahi ta'ala, insya Allah ada manfaatnya. Kita baca waqiah, pingin ini, pingin itu, duniawi, boleh, tapi niatnya karena kita punya hajat, punya keinginan tidak tercapai, pakai ayat Al-Quran. Di antaranya apa? Jangan jauh-jauh, pakai Bismillah. Bismillah merupakan bagian daripada ayat Al-Quran. Fatihah ini menurut Imam Syafi'i, baca Fatihah tidak pakai basmalah, sah tidak? Tidak. Berarti Bismillah bagian daripada surat. Ketika kita mengucapkan Bismillah, Alhamdulillah, Yasin, Hamim, Alif Lam Ra dan lain sebagainya, itu ada fadilahnya. Adakah orang yang awrit punya sesuatu Bismillah, 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 Bismillah? Adakah? Ada. Itu media mendekatkan diri kepada Allah. Alif Lam Ra, Alif Lam Ra, Alif Lam Ra. Adakah? Itu biasanya aliran-aliran, ada Naqsabandiyah, ada apa lagi? Aliran ketauhidan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan Allah. Adakah diri sebanyak itu? Ada. Subhanallah. Adakah? Astagfirullah. Adakah? Kalau beda orang yang banyak dosa. Emang harus dibanyakan. Jangan mau hajatnya aja, keinginannya aja. Kita ingin punya mobil, ingin rezeki banyak, ya rojak. Boleh kan? Boleh. Itu media, tapi hati ingat. Hati kita harus tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca satu ayat pun itu harus karena Allah. Ketika kita membaca ayat, walaupun sehari kita tamat, tidak karena Allah, tujuannya untuk biar dilihat, dibilang keren, itu tidak ada manfaatnya. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita baca selama ini, walaupun kita masuknya pertengahan tahunnya, pertengahan bulan, di awal bulan, nah, yang saya alami kelas 10 pertengahan ya, nggak dari awal ya. Nah, itu mohon disesuaikan dengan kakak-kakak kelas. Di antaranya adalah memuliakan
Al-Quran. Adab terhadap Al-Quran. Jangan naruh Al-Quran di mana saja. Kadang-kadang Al-Quran kita masukin ke kantong celana. Jangan ber-HP. Kalau HP sebuah alat, pakai apapun juga. Tapi Al-Quran dan ketentuan. Harus dengan wudhu dan lain sebagainya. Ada daripada membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah melalui balik lagi. Ketika orang ingin sesuatu, punya hajat, jangan milih-milih ayat Al-Quran yang dibacanya beribu-ribu kali. Kalau mau sesuatu hajat, hati-hati nih perempuan, ada laki-laki mengincar, pakai ayatnya ayat Al-Kahfi, tengah-tengahnya waliyat al-aqab. Nah, itu doa itu. Mungkin waliyat al-aqab laki-laki nih, untuk perempuan hati-hati. Penangkalnya ada nggak? Ada. Penangkalnya ada. Semuanya ada penangkalnya. Dari mana? Dari Al-Quran. Laki-laki punya ingin sesuatu, kerjain orang, pakai surat Al-Kahfi. Caranya, cara menangkalnya dari Al-Quran juga. Na'udzu bikalimatillah tammah min syarri. Terus ada lagi surat Al-Anfal kalau nggak salah. Ada yang disebut dengan isim An'am. Ada yang bilangnya itu apa namanya itu? Ada banyak potongan-potongan ayat yang menerangkan untuk penangkal, ada ayat yang menerangkan untuk lempar. Jadi ada pasangan-pasangannya. Ketika kita tahu ilmunya, cara menggunakannya, insya Allah Al-Quran akan banyak manfaatnya, akan terasa manfaat. Walaupun kita hanya sekarang memperingati, tetapi niat kita adalah takjim kepada Al-Quran. Walaupun kita tamat, tapi itu sebuah takjim kita pada Al-Quran juga. Dalam hati kita jangan sampai berhenti di sini membaca Al-Quran. Ketika kalian ada niat di dalam hati mau berhenti membaca Al-Quran, luruskan lagi. Itu adalah bisikan syaitan ketika kita ada dalam keyakinan kita bahwa kita akan berhenti baca Al-Quran. Itu bisikan syaitan. Buat apa baca Al-Quran? Bisikan syaitan. Kenapa ya harus baca Al-Quran? Itu pun bisikan syaitan. Padahal kita hanya bertanya dalam hati, kenapa harus baca Al-Quran? Itu bisikan syaitan. Begitu yang akan menggerogoti keimanan kita. Nanti kesananya ketika hati kita digerogoti oleh keyakinan semacam itu, apakah benar Islam itu? Apakah benar Al-Quran itu? Nah itu kajian-kajian semacam itu, hati-hati. Dan itu harus kita hilangkan. Keraguan-keraguan di dalam Al-Quran yang kita yakini itu harus hilang. Sebab apa? Di dalam Al-Quran disebutkan la raiba fi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Ada ragu, berarti Anda sudah termakan oleh godaan setan, bisikan setan. Ketika kalian itu tidak mengimani terhadap Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak akan memberikan manfaat. Saya mau ngaji juga cuma disuruh aja. Saya mau ngaji juga cuma menggugurkan kewajiban aja. Tidak seperti itu. Kalau kalian membacanya hanya sekedar, itu pun tidak ada manfaat, tidak ada hikmah. Harus yakin bahwa Al-Quran adalah kalamullah, membacanya mendapatkan pahala. Ketika kita mengagungkannya, dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Media untuk mendekatkan kita kepada Allah adalah Al-Quran. Kenapa? Sebab Al-Quran merupakan kalam Allah. Bukan Allah berbicara seperti itu. Tidak. Jangan bayangkan Allah. Itulah ucapan dalam Al-Quran bahwa
Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kalamullah kita laksanakan, kita junjung, kita tajim wa takriman terhadap Al-Quran, maka Allah yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Apalagi sekarang nih, zamannya wabah corona nih, ada lagi varian baru, apa namanya? Varian baru corona yang baru nih. Apa penyakit apa? Ini ketinggalan medsos ini. Penyakit itu datang dari dan yakin Al-Quran merupakan obat dari segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Allah telah menurunkan Al-Quran dan di dalamnya terdapat obat. Obat apa? Obat sakit perut? Ada dalam Al-Quran. Sakit gigi? Ada. Obat galau? Ada dalam Al-Quran. Ya, kalau Anda lupa, buka aja. Ambil 19 ya. Bagus itu obat galau. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu tidak mempunyai pegangan, ketika kita hampa, ketika kita blok, pikiran kita blank, maka isilah dengan Al-Quran. Minimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bismillah bisa? Benar. Bismillah yang bagaimana? Mau pakai kajian apa? Bismillah pakai kajian ilmu nahu. Kenapa dibilang bismi? Enggak bismillah. Kenapa? Enggak bismillah. Kenapa bismillah? Ini kajian jurbiah dulu nih. Ini kajian alat. Kenapa tidak dibaca bismillah? Baca bismillah. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ar-Rahmana, Ar-Rahmana, Ar-Rahima. Kenapa? Kenapa? Jangan tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu al-ba'u harfu jarin. Jadi ba itu huruf yang menjerkan, yang mengkasrohkan. Ketika ada huruf ba di awalnya, maka akhirnya harus kasroh. Bismillah. Itu baru satu juz, belum dari alfiyah, baru dari ibriti dan lain-lain. Sekarang kita bahas kenapa harus diawali dengan bismillah dari tauhid. Tauhid nih, hati-hati tauhid. Kenapa harus bismillah? Enggak Allahu Akbar. Makanya sekarang suka ada para qori Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitu kan? Kenapa enggak langsung Allahu Akbar? Allahu Akbar Rahmanirrahim. Kenapa gitu? Jadi kajian ketahui kan? Bismillah dengan menyebut Allah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang Rahman dan yang Rahim. Kenapa harus Bismillah? Cara ketahui tidak? Secara ketahui tidak? Dengan menyebut nama Allah, maka kita mengiktikankan di dalam hati kita bahwa kita segala gerak gerik kita, segala tingkah laku pola kita, semuanya dengan Allah, semuanya oleh Allah, semuanya tidak terlepas dari pantauan Allah. Maka kita pun harus sering menyebut nama Allah. Bismillah, 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 boleh nggak? Boleh. Kenapa sekarang? Itu dari ketahuan. Kenapa harus menyebut nama Allah? Sebab segalanya, jawabannya, kenapa segalanya adalah dari Allah, untuk Allah, balik lagi kepada Allah. Oleh sebab itu hadirin yang saya hormati, kita harus ingat kepada Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah
nama-nama Allah. Sebab di dalam awal bismillah kita menyebut Allah, menyebut nama Allah, maka kita harus kenal nama-nama Allah. Itu baru nama Allah. Kenapa harus Ar-Rahman? Kenapa harus Ar-Rahim? Enggak Al-Malik Al-Qudus saja dengan diawali. Sebab Al-Quran diawali dengan membaca Bismillah. Hadirin yang saya hormati, udah berapa jam? Satu jam. Hadirin yang saya hormati, ketika kita mengkaji Al-Quran, sekali lagi saya ingatkan, jangan bosan, jangan ragu, jangan berhenti. Walaupun kita sudah tamat nih, terus membaca Al-Quran. Perbaiki baca Al-Quran kalian, perbaiki dalam mengucapkan lafaznya, perbaiki dalam meyakininya. Itu yang harus kita yakin bahwa Al-Quran ucapan Allah. Apa yang kita inginkan, Allah yang akan mengabulkan. Ketika dalam Al-Quran disebutkan Allah menghendaki apa yang Dia kehendaki. Idza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Kalau kalian mau sesuatu, gitu aja. Tapi ada caranya. Gimana caranya? Datang aja ke Amir 19. Nah, yang bulan ada itu. Ya Allah, saya bilang Bismillah gimana sih caranya? Ada trik-triknya, tidak sembarangan orang gini oleng. Kalau oleng kasih denggo oleng dalam sinetron. Alhamdulillah wasyukurillah, kita pun tidak melupakan ayat Al-Quran dan kita pun memperingatinya ketika kita tamat semacam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, hidayah, taufik, hidayah kepada kita semua. Dan Allah juga yang akan memberikan apa yang kita inginkan, dan Allah juga yang mengabulkan permintaan kita. Dan Allah juga yang akan menjauhkan kita dari sifat-sifat penyakit hati. Dan Allah juga yang akan memelihara kita daripada penyakit hati, penyakit zahir maupun batin. Dan Allah juga yang akan melindungi kita. Ketika kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan memelihara kita. Ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah juga yang akan mengabulkan permintaan kita. Ketika kita jauh dari Allah, maka Allah akan jauh. Ketika Allah dekat, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Oleh sebab itu, para pemuda, para pemudi, hati-hati dalam mengendalikan diri. Sebab apa? Cobaan pasti akan menghadang. Cobaan secara zahiriah maupun batinnya pasti akan menghadang. Cobaan secara kepercayaan, keyakinan pasti ada dalam diri Anda. Adalah penerus generasi muda, adalah yang akan memelihara keimanan kita. Anda sendiri yang akan memelihara Al-Quran. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu yang sesingkat-singkat ini dengan membaca Al-Quran. Sekali lagi, jangan lupa membaca Al-Quran. Siap membaca Al-Quran? Siap? Berapa menit sekali? Bener nih 3 menit nih. 3 menit sekali baca Al-Quran ya. Apa-apa waktu satu ayat dengan Bismillah. Mau makan, baca Bismillah. Setelah makan, mau pakai sepatu, mau pakai baju, mau pakai cangcut, Bismillah. Ingat kepada Allah. Itu baru salam, Bismillah. Masih banyak kajian yang lainnya waktunya sudah habis. Ini mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam. Kalau ada, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.